Di sini Allah menyampaikan surah Nun. Dikatakan ini selain surah Al-Qalam, sebetulnya juga surah Nun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut sebagai surah Nun. Dia merupakan surah Makkiyah, artinya turun saat Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Nah, di sini Allah mengucap atau menyampaikan huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah itu bukan bahasa Arab, tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Alif, Lam, Mim itu ada khusus bahasa Quran saja. Keistimewaan di dalam Al-Quran. Jadi ini bukan bahasa sehari-hari, orang Arab juga tidak mengerti itu apa maksudnya. Tetapi bahwa itu adalah huruf-huruf hijaiyah betul. Nah biasa para ulama menyebutnya muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong, singkatan. Sehingga dalam hal ini kita tidak tahu apa maksudnya. Wallahu a'lam bimuradi. Dan itu sudah dijelaskan pada awal surat Al-Baqarah seperti menjelaskan alif lam mim. Walaupun banyak orang yang menduga-duga itu alif lam mim itu apa, tetapi pada hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja terhadap makna dari surat atau huruf-huruf muqatta'ah ini. Apa maksudnya? Nah, kemudian berikutnya Allah bersumpah wal kolami demi kolam. Ini ciri sumpah itu di, diawali oleh huruf waw. Ada tiga huruf sumpah itu ada waw, ada ba, ada ta. Seperti wallahi demi Allah atau tallahi demi Allah atau billahi demi Allah. Nah, dalam Al-Quran itu lebih banyak menggunakan waw. Nah, kalau dibaca setelah itu kasroh, itu maksudnya sumpah. Jadi menerjemahkannya itu bukan dan kolam, bukan, tapi demi Allah. Demi kolam di sini. Nah, seperti biasa, Allah itu kalau bersumpah pasti menggunakan makhluk. Tetapi bagi kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali harus atas nama Allah. Jadi tidak boleh bersumpah demi ibuku, tidak bisa. Demi bapakku, naik melu itu bukan sumpah. Tapi kalau kita sumpah itu harus atas nama Allah. Demi Allah. Wallahi. Nah di sini Allah bersumpah wal kolami. Demi kolam. Wama yasturun dan apa yang mereka tuliskan. Nah ini menjadi menarik. Misalnya penjelasan dari Ibnu Abbas ini. Disebutkan di sini. Loh kolam itu apa sih? Nah kolam itu sebetulnya kalam, pena, alat tulis. Nah, di Al-Quran sudah disebutkan dan ternyata sampai hari ini itu ada maksud kalam itu. Kita itu menulis. Walaupun nanti kita sekarang itu tidak lagi pakai pena tapi pakai kursor gitu kan atau di komputer itu ya sama juga alat tulis juga atau pakai alat-alat yang lain. Tapi pada dasarnya itu adalah alat tulis. Wal kolami demi al kolam. Ibnu Abbas menyebutkan begini. An Ibnu Abbasin kola awwalu ma khalaqallahu al kolam. Yang paling pertama Allah ciptakan adalah kolam. Jadi kolam itu makhluk yang paling pertama diciptakan sebelum langit dan bumi, apalagi manusia. Sebelum ada manusia, terlebih dahulu Allah menciptakan kolam. Uktub, kola Allah berfirman, uktub, tulislah olehmu. Kola kemudian berkata itu kolam, wama aktubu, apa yang harus aku tulis? Kola Allah berfirman, uktub al-qadar, tulislah oleh kamu kadar, kodar, ketentuan, ukuran-ukuran, dan apa yang akan terjadi. Fajaru bima yakunu min dalikal yaumi ila yaumil qiyamis saah. Kemudian berjalanlah, menulislah itu kolam dengan apa yang akan terjadi pada hari itu sampai apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi sudah ada pencatatan penulisannya. Nah, ini juga memberikan petunjuk bahwa Allah saja memakai perencanaan kalau mau melakukan sesuatu, tidak ujug-ujug. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita karena Nabi nanti menyuruh takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Salah satunya Allah itu kalau membuat pekerjaan pasti pakai perencanaan. Tidak ujung-ujung dibuat, tetapi ada perencanaan tertulis. Kalau kita itu harus membuat bisnis plan gitu kan, rencana bisnis atau nanti kita juga biasa menyebutnya cetak biru atau blueprint kan rencana apa yang akan dikerjakan atau gambar, denah dan sebagainya. Itu adalah mencontoh Allah. Karena Allah juga menciptakan alam, tidak ujug-ujug jadi alam,
tapi ada penulisannya dahulu dilakukan oleh kolam. Nah, kalam itu ya dalam bahasa kita jadi kalam, jadi kap, padahal aslinya itu pakai kop, kolam. Tapi nanti jadi lain artinya kolam itu ya balong gitu kan. Di sini Allah atau kolam itu mencatatkan apa-apa yang akan terjadi pada hari diperintahkan itu kolam sampai hari kiamat, tibanya hari kiamat. Jadi semuanya sudah ada perencanaan. Semua kolako kemudian Allah menciptakan an-nun terhadap nun. Nah, wallahu alam apa yang maksud dengan nun di sini. Nah, kemudian berikutnya Allah menciptakan langit dan kemudian juga bumi dan seterusnya. Menciptakan seluruh makhluk. Jadi peristiwanya sekali lagi ada proses perencanaan. Demikian juga dalam hadis lain diulang-ulang ini au in awwala syai'in khalaqa rabbi al-qalam. Sesungguhnya sesuatu yang paling pertama diciptakan Allah itu adalah al-qalam. Kemudian Allah berfirman, catatlah, maka mencatat itu kolam apa-apa yang ada saat itu sampai akan terjadinya kiamat. Kemudian Allah menciptakan nun. Nah, wallahu alam nun itu apa? Fakol ma'i di atas air. Begitu juga dalam hadis Rasulullah. Tadi kan kata-kata Ibnu Abbas, tapi dalam hadis Rasulullah juga sama. Rasulullah bersabda, In awalama khalaqullah al-qalam wal hud. Sungguhnya yang pertama Allah ciptakan itu adalah kolam al-hud dan hud di sini. Hud itu sejenis alat tulis juga kelihatannya. Walalil kolami Allah berfirman kepada kolam, uktub catatlah dan seterusnya. Sampai kolam itu mencatat apa yang ada saat itu sampai apa yang akan terjadi hari kiamat. Itu penjelasan dari Ibnu Abbas dan dari hadis-hadis Nabi. Kemudian ada satu hadis juga dari Nabi an Anasin dari Anas an Abdullah bin Salam balaghahu muqaddam Rasulullah. Ada cerita di Madinah itu waktu itu kan sudah terdiri dari penduduk-penduduk Yahudi. Selain suku Awas dan Khazraj, nah suku Awas dan Khazraj itu nanti menjadi kaum kaum apa? Ansor, orang-orang Ansor, dua suku Awas dan Khazraj. Tapi ada juga tiga suku Yahudi. Ada Bani Koinko, ada Bani Quraidah, dan ada Bani satu lagi lupa saya. Ada satu lagi tiga. Nah, salah satu dari suku Yahudi itu ada ulamanya, ada pendetanya waktu itu ya. Ulama lah mungkin dalam istilah kita. Itu yang disebut dengan Abdullah bin Salam. Nah, saat itu ada berita bahwa Rasulullah akan datang ke Madinah. Nah, Abdullah bin Salam itu pada saat tahu Rasulullah sudah datang ke Madinah, maka datang kepada Rasulullah. Fa'atahu fa'asalahu asya'a. Datanglah Abdullah bin Salam menghadap kepada Rasulullah. Allah kemudian berkata Abdullah bin Salam, ini sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabiyyun. Saya akan bertanya kepada wahai Nabi Muhammad dari beberapa hal yang tidak bisa menjawab terhadap pertanyaan ini kecuali seorang nabi. Ini mau menguji juga sebetulnya Abdullah bin Salam. Betulkah ini nabi? Kalau bisa menjawab berarti betul ini nabi. Olah yang pertama, ma'awalu asyratis sa'ati. Apa ciri-ciri kiamah? Pertanyaan pertama dari Abdullah bin Salam. Wa ma awwalu ta'ami ya'kulu ahli jannah. Dan apa yang akan dimakan oleh penduduk surga nanti pertama-tama kali yang akan dimakan oleh penduduk surga apa? Dan pertanyaan ketiganya, wa balu waladi yanji ila abihi wal waladu yanji ila ummihi. Bagaimana itu sperma sel telur bercampur dengan eh, sel apa perempuan itu ovum itu sehingga membentuk janin gitu kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit semuanya, tapi akan bisa menjawab terhadap pertanyaan ini seorang nabi. Nah, disampaikanlah oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah. Ola, kemudian Rasulullah bersabda, akhbaroni bihinna Jibrilu anifan. Telah memberi jawaban kepada saya barusan Jibril. Jadi Nabi juga tidak tahu pada dasarnya. Tapi karena diajari oleh Allah melalui malaikat Jibril, bisa menjawab Nabi juga. Dan itulah seorang Nabi, diberi wahyu oleh Allah. Qala Ibnu Salam, kemudian berkata itu Abdullah bin Salam,
Fadza ka'aduwul Yahudi minal malaikah. Jibril itu adalah musuh orang Yahudi dari kaum malaikat. Kita tahu kan Jibril, Mikail itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, pada saat bicara juga begitu. Barusan saja Jibril memberikan tahu untuk menjawab pertanyaan engkau yang tiga itu. Tetapi kata Abdullah bin Salam itu adalah musuh orang Yahudi itu, malaikat Jibril itu. Ola menjawab Nabi, amma awalu asyratis saati, adapun ciri-ciri awal-awal ciri datangnya kiamah, panarun itu akan ada api tahsyuruhum minal masyriqi ila maghribi yang mengumpulkan api itu kepada manusia dari timur dan barat. Akan ada api yang mendorongnya. Sehingga manusia jadi panik, kumpul dari timur sampai ke barat. Itu tanda-tanda kiamah. Apakah kebakaran di Los Angeles misalnya itu tanda kiamah? Kemudian kebakaran di Tel Aviv juga saat ini kan, itu juga api. Wallahu alam, tapi menjadi panik itu orang-orang kan, yang selama ini adiguna itu orang-orang barat ternyata dikasih kebakaran oleh Allah, mereka tidak bisa mengatasinya juga ya. Dan nanti menjelang kiamah makin besar itu api. Daerah mana wallahu alam Nabi tidak menyebutkan, tetapi akan terjadi begitu, kebakaran api yang membakar orang-orang. Kemudian wa awwal tu amin ya'kuluhu ahlul jannati ziyadatu bidil hud. Dan yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga itu adalah itu hatinya ikan. Kabidu kabiduhutin, artinya ikan gitu. Kemudian yang ketiganya wa ammal waladu faidza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati tanji'ul waladu. Kalaulah itu air laki-laki itu berada di atas sel telur perempuan, maka itu akan jadi anak laki-laki kalau bercampur. Tapi sebaliknya, kalau sel telur laki-laki ada di bawah, di atasnya sel telur perempuan, maka bisa jadi almarah, jadi anak perempuan. Ini teori kromosom. Baru ketahuan di abad 20 ini saja. Padahal Nabi sudah memberikan penjelasan sejak 14 abad yang lalu. Kromosom kan ada 23 laki-laki, 23 perempuan, ada XX, ada XY. XX itu perempuan, XY Y itu adalah laki-laki. Kalau kromosom itu X dan Y itu jadi laki-laki. Tapi kalau XX jadi perempuan kan. Nah, teori ini sama dengan jawaban Rasulullah kan. Tetapi orang baru menyadari itu baru sekian abad berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benarlah apa adanya saat ini yang diketahui oleh pengetahuan manusia. Jadi manusia itu sel telur laki-laki itu kan dibuahi oleh sel telur perempuan. Sel telur perempuan, punten. Sel telur perempuan itu akan didatangi oleh sperma laki-laki. Dari sekian juta sperma itu hanya satu saja yang bisa berhasil membuahi. Nah, kalau disebutkan oleh Nabi, kalau sel laki-laki itu ada di atas atau lebih dominan barangkali dalam bahasa lain dibanding sel perempuan, jadi menjadi kromosom XY gitu kan, maka itu menjadi laki-laki, jadi bayi laki-laki. Tapi kalau XX itu menjadi bayi perempuan, lebih dominan sel telur perempuan. Nanti dipraktekannya, aku dan agak porno sedikit nih. Ini menurut dokter naik L Tobing dahulu saya pernah ikut ceramah beliau itu, beliau itu dokter seksologi. Sek. Nah, kalau punten sekali kali deh ini, kalau tercitra porno tidak sebetulnya. Jadi kalau berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki di atas, perempuan di bawah, itu bisa memungkinkan lahir anak laki-laki. Walaupun tidak selalu. Atau sebaliknya, perempuan di atas, laki-laki di bawah, itu memungkinkan lahirnya anak perempuan. Gitu kan? Seperti itu. Karena mungkin itulah salah satu simbol. Walaupun tidak selalu. Walaupun tidak selalu. Tetapi teori dari seorang dokter mengatakan seperti itu. Mungkin itulah jawaban Rasul yang disampaikan kepada orang Yahudi.
Nah, kita tahu Rasul itu jauh sebelum pengetahuan itu berkembang, sudah memberikan jawaban yang tetap sejalan dengan teori saat ini. Itu jawaban tadi disampaikan oleh Rasul kepada Abdullah bin Salam dan jawabannya itu bersumberkan dari wahyu. Sehingga akhirnya Abdullah bin Salam itu termasuk salah satu Yahudi yang masuk Islam. Percayalah, itu hanya satu dua yang masuk Islam itu. Tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam zaman Nabi. Nah, salah satunya Abdullah bin Salam ini. Itu yang masuk ke dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Lanjutan dari ayat tadi, panjang itu penafsirannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau, wahai Nabi, la'ala khuluqin azim. Beliau atau engkau itu berada di atas akhlak yang demikian tinggi. Nah, saya kira sudah terbukti lah. Silahkan dibaca riwayat hidup Nabi, demikian indahnya. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan itu, itulah Nabi. Pada satu waktu, Siti Aisyah ditanya, karena suilat an khalqi Rasulullah. Ditanya Siti Aisyah, perihal akhlak Rasulullah itu apa? Akolat, maka menjawab itu Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu bisa diamalkan dalam keseharian. Kalau Al-Quran yang berjalan itu, itulah Nabi SAW. Nah, apakah kita juga bisa mengamalkan Al-Quran? Memang kalau kita tidak bisa persis seperti Nabi, saya yakin saja. Terlalu tinggi Nabi itu untuk bisa kita tiru. Tetapi sedikit demi sedikit atau sedikit belajar sedikit bisa saja kita juga mengikuti ajaran Quran. Al-Quran banyak cerita misalnya memaafkan kepada orang lain itu juga kan perintah Al-Quran. Sholat itu perintah Quran dan sebagainya itu banyak. Nah kalau kita sholat dalam rangka mengikuti Al-Quran itu kita sudah berakhlak Al-Quran. Dan kita mengikuti ajaran Allah. Allah itu menyuruh sholat berjamaah itu kepada kaum laki-laki khususnya. Itu semua waktu loh. Tidak hanya waktu duhur asar saja atau subuh saja atau maghrib saja. Tapi 5 waktu harus berjamaah. Nah kalau kita mengikuti ajaran itu artinya kita juga sesuai dengan akhlak Al-Quran. Benarlah. Tapi kalau kita milih-milih waktu, suka-suka kita, itu kita sudah ngatur-ngatur Allah itu namanya. Pada saat kita suka sholat berjamaah itu hanya waktu duhur saja atau hanya subuh saja, tidak mau asar, tidak mau duhur, nah itu kita sudah ngatur-ngatur Allah. Tidak patuh kepada Allah itu. Orang yang seperti itu. Tapi orang yang betul mengikuti aturan Allah, itulah yang berakhlak Al-Quran. Jadi kalau orang yang sholatnya 2/5, hanya 2 kali saja sholat berjamaahnya itu sudah ngatur-ngatur Allah. Apa sebab? Karena Allah itu menginginkan, menghendaki, menyuruh kepada kita semua waktu sholat berjamaah. Tercantum dalam hadis-hadis Nabi. Saya ulang-ulang ini berulang. Walaupun di antara kita kadang tidak mau memperhatikan. Silahkan, itu nanti urusan yang bersangkutan di hadapan Allah ya. Ketentuannya seperti itu. Kemudian di dalam wa inna kala ala khulqin azim wa inna kala ala dinin azim. Nah, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas agama yang agung, bahwa al-Islam. Nah, kita perhatikan Islam itu adalah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi bukan baru kemarin dari Nabi Muhammad saja Islam itu, tetapi sejak Nabi Adam, para nabi yang lainnya itu semuanya adalah agamanya Islam. Silahkan pelajari Al-Quran. Semua nabi selalu mendakwahkan kemahaesaan Allah. Walaupun tata cara ibadahnya lain-lain. Termasuk Hindu, Buddha juga itu bisa ditengarai itu asal usulnya tauhid sebetulnya. Kita baru saja dapat informasikan di Cina ditemukan kuburannya Nabi Zulkifli ya. Itu ditengarai bahwa Nabi Zulkifli itu sebetulnya itulah yang sekarang kita sebut Buddha Siddhartha Gautama. Dalam sejarah disebutkan yang Buddha Siddhartha Gautama, pembawa agama Buddha itu adalah Nabi Zulkifli sebetulnya. Nah bisa jadi zaman dahulu Nabi Zulkifli itu mengajarkan tauhid, tetapi diselewengkan oleh para penganutnya. Demikian juga ajaran Hindu. Bisa jadi itu adalah dahulunya Nabi
tetapi kemudian diselewengkan sehingga jadilah ajaran Timurti. Dari mana kita tahu? Contohnya aja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan diutus di Mekah mengajarkan ketauhidan. Masih tersisa ajaran Nabi Ibrahim ibadah haji. Tetapi dibungkus dengan kemusyrikan, dengan penyekutuan. Sehingga wajar saja ajaran Islam juga setelah lama ditinggalkan oleh Nabi itu diselewengkan oleh para penganutnya. Apa sebab? Karena manusia itu gampang terpesona. Kita itu gampang terpesona karena kalau ada orang hebat, kita langsung mengkultuskan yang bersangkutan kan. Apakah itu tokoh agama, tokoh politik, langsung kita itu menokohkan yang bersangkutan. Kadang-kadang disuruh nyembah juga mau. Lihat Bung Karno itu suka disembah-sembah oleh orang yang sekarang ini. Padahal memang beliau itu berjasa, tetapi tidak tidak sedikit juga kekurangan beliau, gitu kan. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, wajarlah perilaku manusia itu menyimpang, termasuk umat Nabi Muhammad. Ada yang menyimpang juga kan. Tetapi karena Allah sudah menjamin Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu akan berlaku terus sampai akhir zaman, tetap Allah pelihara, dikembalikan lagi. Karena Allah memberikan jaminan setiap 100 tahun akan datang mujaddid, bukan Nabi, tapi mujaddid, pembaharu ajaran Islam. Sehingga yang sudah menyimpang lagi itu dikembalikan ke ajaran yang benar, ikut Al-Quran dan hadis. Selalu ada seruan ke sana. Karena kita juga perhatikan, apakah kaum muslimin di Indonesia itu sudah murni tauhidnya? Belum tentu juga, belum tentu juga kan. Ada yang nyembah-nyembah laut, ada nyembah-nyembah gunung, upacara-upacara adat yang di dalamnya ada kemusyrikan-kemusyrikan. Nah, tetapi di sebagian kaum muslimin ada yang tetap lurus mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, mudah-mudahan kita tetap melalui kajian ini kita selalu mengembalikan. Karena kecenderungan untuk menyimpang itu di antara kita itu ada saja. Kali lagi kita itu mudah kagum gitu ya dengan seseorang yang hebat itu. Langsung kita kagumi dan ujung-ujungnya bisa melakukan kemusyrikan. Sehingga dalam hal ini wajar dan bisa dipahami mengapa ajaran para nabi zaman dahulu terselewengkan jauh dari ajaran tauhid. Karena ajaran para nabi sesungguhnya adalah tauhid semuanya. Tidak ada yang mengajarkan harus menyembah nabi itu sendiri. Nabi Isa juga begitu. Kita tahu yang menyelewengkan harus menyembah Nabi Isa itu bukan Nabi Isa, tapi pengikutnya nanti di belakang hari. Sampai Nabi Isa diangkat melalui konsili di Nisea tahun 325 Masehi, diangkat sebagai Tuhan. Yang mengangkatnya Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi. Masa Tuhan diangkat oleh manusia? Tidak bisa begitu kan? Harusnya Tuhan itu menyampaikan kepada umat sebagaimana dalam Al-Quran. Coba Allah itu selalu menyampaikan, aku yang maha agung, aku yang maha segalanya itu dalam Al-Quran. Perhatikan kitab suci yang lain, tidak begitu. Harusnya Tuhan itu menyampaikan sendiri, tidak boleh diangkat-angkat oleh manusia. Masa Tuhan dilantik? Kalau pengurus DKM bolehlah dilantik. Kemudian dalam hadis Sahih disebutkan seperti ini. Sahihain, artinya Sahih Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik disebutkan, ini tentang akhlak Rasulullah. Khodim tu Rasulullah, saya telah menghidmat, telah melayani Rasulullah itu asyros sinina selama 10 tahun. Amakola tidak pernah Rasulullah itu berkata ali kepadaku, kot, gitu kan. Kata-kata saja tidak pernah berkata Nabi. Walakola lisyain fa'al tahu, 5 fa'al tahu. Dan juga Nabi tidak pernah menghardik kepada Anas, kenapa engkau mengerjakan itu? Wala li syai'in lima af'alhu. Lam af'alhu. Juga kepada sesuatu yang aku tidak kerjakan, ala fa'al tahu. Kenapa engkau tidak mengerjakannya? Nah, ini kesan seseorang yang menjadi pembantu dekat Rasulullah selama 10 tahun. Nah, kita tahu kan Rasulullah di Madinah itu selama 10 tahun. Kalau di Mekah jadi Rasulnya itu 13 tahun. Nah, selama 10 tahun di Madinah, Sayyidina Anas dalam keadaan masih muda, itu masih remaja, itu menghidmat menjadi ajudan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, selalu ada Sayyidina Anas, Anas bin Malik. Nah, kesan dari Sayyidina Anas selama 10 tahun saya mengabdi kepada Rasulullah, belum pernah Rasulullah mengucapkan kata-kata. Coba kalau kita, wow, betul.
kepada pembantu kita atau kepada karyawan kita, kadang-kadang memaki-maki mungkin gitu ya. Tapi Rasulullah tidak pernah. Hebatnya akhlak Rasulullah. Juga Rasulullah tidak pernah, kau kenapa mengerjakan itu atau mengapa tidak mengerjakan itu gitu. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan Rasulullah. Jadi nyaman bekerja berserta Rasulullah itu. Kemudian juga disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Dan Rasul itu adalah sebaik-baik orang akhlaknya. Itu kata Sayyidina Anas. Wala masastu hazan wala hariron wala syai'an kana aliyan bin kafi Rasulullah. Dan saya tidak pernah memegang kain sutra atau kain halus yang lain yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Jadi telapak tangan Rasulullah itu kalau bersalaman mungkin halus itu. Walaupun dibanding sutra tetap masih lebih halus telapak tangan Rasulullah. Itu kata Sayyidina Anas. Wala syamamtu maskan wala atron karena atyabu min arki Rasulullah. Dan aku tidak juga mencium bau harum-haruman, tetapi tidak ada yang lebih harum dibanding dengan harumnya keringat Rasulullah. Nah, itu juga kehususan Rasulullah. Kalau keringatnya itu sampai harum. Kalau keringat kita kan bau gitu Pak ya. Coba kalau kita keringatan bukannya harum tapi bau. Tapi khusus Rasulullah keringatnya itu justru harum. Lebih harum dari minyak kasturi, mumsik, mus, uh, miskan daripada bau kasturi. Yang minyak harum yang dipakai untuk melumuri Ka'bah itu kan harum. Coba dekat-dekat dengan Ka'bah waktu kita tawaf, harum sekali itu. Tapi dibanding dengan keringat Rasulullah tetap lebih harum keringat Rasulullah. Itu tidak ada bandingannya itu. Rasulullah yang hanya satu-satunya sebagai Rasul. Yang badannya juga seperti itu, harum. Kemudian juga digambarkan oleh para sahabat yang lain. Rasulullah itu ahsanun nasi wajhan, yang paling indah wajahnya. Jadi tampan mungkin gitu ya. Kemudian wa ahsanun nasi khulqan, dan paling baik akhlaknya. Laisa bit tawil al bain wala bil qasir. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Jadi itu mukjizat Rasulullah. Kalau Rasulullah kumpul di lingkungan manusia, semua orang bisa melihat Rasul. Apakah yang di depan maupun yang di belakang. Sehingga dikatakan Rasul itu tidak tinggi, tidak juga pendek. Karena semua orang bisa melihat. Jadi kalaupun kita ada di belakang bisa melihat Rasulullah. Kalau kita kumpulan manusia kan yang di belakang tidak bisa melihat karena terhalang oleh orang lain. Tapi mukjizat Rasulullah itu tetap bisa dilihat oleh orang-orang. Itulah keistimewaan Rasulullah yang saya kira tidak ada di kita ya. Kita tidak bisa. Demikian juga masih cerita-cerita yang lain tentang fisik Rasulullah. Sehingga nanti digambarkan dalam hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak bisa digambarkan oleh setan. Tidak bisa digambarkan oleh setan. Sehingga kalau kita mimpi bertemu Rasulullah itu pasti Rasul. Kalau kita mimpi biasa kan ketemu ibu bapak, belum tentu ibu bapak kita yang sudah meninggal itu. Bisa saja itu adalah ibu bapak yang digambarkan oleh setan. Kita tidak perlu yakin dulu. Kita ketemu dengan seseorang yang disebut tokoh tertentu itu. Nah, bisa saja itu bukan tokohnya, bisa saja gambaran setan. Tetapi kalau kita berjumpa Rasulullah itu pasti Rasul, karena Rasul itu tidak bisa diserupai oleh setan, oleh iblis. Jadi kalau kalau mimpi, tapi agak susah itu mimpi ketemu Rasulullah. Orang yang tidur di Masjid Nabawi saja belum tentu ketemu Rasulullah. Demikian juga yang di Masjidil Haram. Hanya orang-orang tertentu. Tapi bukan berarti kita tidak mungkin berjumpa Rasulullah. Bisa saja. Bisa saja berjumpa Rasulullah. Bahkan ada orang yang menyatakan itu juga bisa dikatakan sebagai seorang sahabat. Gitu kan. Kan syarat sahabat itu berjumpa Rasulullah dan beriman kepada beliau. Nah, insya Allah kita semua mengimani Rasulullah dan berjumpa. Dan kalau kita berjumpa dalam mimpi itu pasti pasti dat Rasulullah, bukan yang lain. Nah, masalahnya mimpinya susah ketemu Rasulullah.
Kemudian kita lanjut, wala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau taat patuh mengikuti orang-orang yang membohongkan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ingin mereka itu supaya engkau melunak. Sebagaimana mereka juga akan melunak. Kita tahu cerita di Mekah saat itu, Rasulullah itu dibujuk oleh orang-orang kafir, "Hai Muhammad, sekarang mah damai saja di antara kita. Jangan masing-masing. Jadi kalau engkau mengajak kami ke ajaran agamamu, tentu kami tidak mau. Sekarang mah gini, engkau bolehlah sewaktu-waktu engkau tetap dalam ajaran agamamu, tapi di waktu yang lain engkau ikut juga ajaran agama kami. Nanti kami juga begitu. Satu waktu kami akan tetap dalam agama kami dan satu waktu ikut ajaran agamamu. Nah, ditawari gitu tidak bisa, tegas, tidak bisa. Bahkan dibujuk oleh Abu Thalib dan terkenal dengan sumpah Nabi. Kalaulah mereka meletakkan matahari di sebelah kananku atau bulan di sebelah tangan kiriku dengan maksud supaya aku berhenti dari mendakwahkan ketauhidan ini, demi Allah saya tidak akan menghentikan dakwah ini sampai aku berhasil atau aku hancur karenanya. Itu jawaban tegas dari Nabi SAW. Jadi kalau urusan akidah itu tegas, kita tidak bisa kompromi. Kalau sekarang kan kita toleransi itu dimaknai agak ngawur. Padahal ajaran toleransi itu jelas dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum wal jadin. Silakan agamamu untukmu dan agamaku untukku. Jangan sampai seperti kelakuan di Jawa Timur itu atau di beberapa daerah. Pada saat Natalan kita hadir di gereja, pada saat Muludan orang-orang Kristen juga hadir di tempat kita. Nah itu bukan toleransi, itu mencampur adukan agama, itu sinkretisme. Jadi kalau toleransi itu jangan mengganggu agama orang lain dan kita pun tidak boleh mencampur adukan dengan agama lain. Masing-masing saja. Kalau itu sudah kebablasan yang dilakukan oleh beberapa orang itu. Terutama biasa kalangan NU itu ada aneh-aneh. Bukan NU di Sukarapih lah insya Allah. Itu di tempat lain. Karena jelas dalam surat Al-Kafirun itu saya pegang kita. Dan contoh Rasulullah juga demikian tegas. Kalau urusan tauhid. Tapi kalau muamalah, bekerja sama untuk urusan keseharian, kebersihan dan sebagainya, boleh kerja sama. Tapi dalam akidah tidak boleh campur adukan. Nah, begitu orang-orang menginginkan supaya Nabi itu melunak. Tapi tidak bisa. Tidak boleh, bukan tidak bisa. Bisa sih bisa, tapi ajaran Allah sudah sangat jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita lain-lain. Tidak boleh mengganggu itu saja. Kemudian wala tuti kullahallafim mahin, dan juga jangan ikuti orang-orang yang banyak sumpah dan terhina. Itu perilaku sumpah serapah itu hati-hati, tidak boleh sembarangan. Sedikit-sedikit demi Allah. Itu demi Allah itu demikian sakral, hanya digunakan dalam keadaan-keadaan sakral saja. Tidak boleh sedikit-sedikit pakai sumpah. Seperti kelakuan orang Arab, dikit-dikit billahi wallahi. Itu tidak bagus. Menjadi bahasa sehari-hari bersumpah. Kemudian Hammazim Masya'im bin Amim, orang yang mencela, yang berjalan ke sana kemari dalam rangka untuk mengadu domba. Ah, tidak boleh juga kita mengadu domba antar orang supaya berantem satu golongan dengan golongan lain. Disebutkan dalam hadis Nabi begini, Nabi SAW satu waktu lewat ke dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabirin." Sungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya itu disiksa dengan karena dosa besar. Bukan. Amma ahaduma, salah seorang di antara penghuni kubur itu, mereka itu la yastatiru minal boli. Dia tidak bersih-bersih dari habis kencing, langsung aja dimasukkan saja. Seperti supir angkot kencing di pinggir jalan, cer gitu kan. Kemudian langsung masuk lagi. Tidak. Ah, itu hati-hati. Akan diadab siksa kubur. Demikian juga kita bukan berarti tidak boleh kencing di tempat, ya boleh saja tempat umum. Kalau tidak tempat lain seperti di hutan, boleh-boleh saja. Kalau tidak kan jadi penyakit kencing ditahan itu.
Tetapi harus dibersihkan, ada ajarannya, istinja itu. Kalaupun tidak ada air, bisa pakai batu gitu kan, atau bisa pakai, kalau sekarang pakai kertas tisu ataupun pakai pembersih-pembersih yang kita anggap bersih, ya seperti batu, termasuk yang yang sehari-hari kita dapati di tanah. Nah, itu yang pertama adalah yang tidak bersih-bersih dari kencing. Kemudian wa amal kharu pakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua itu kenapa disiksa? Karena dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka melakukan adu domba. Tentu yang maksud bukan ngadu domba, dombanya diadukan, tapi ngadu-ngadu orang. Ke pihak A bercerita si B nantang kamu. Kemudian cerita ke si B, si A itu nantang kamu. Padahal tidak pernah bercerita kedua-duanya supaya terjadi berantem. Nah, itu terjadi kan di lingkungan masyarakat kita. Dan istilah sekarang kita istilah provokator gitu kan, yang memanas-matasi suasana sehingga terjadi serang menyerang antar kampung bisa juga begitu. Provokator itu adalah dijamin akan disiksa di kubur. Ini belum neraka ini. Ini masih di alam kubur ini. Kemudian waktunya sudah masuk. Kita lanjut saja ke sini. Kemudian dalam hadis lain disebutkan begini. Nabi SAW bersabda, Ala unabikum bi ahlil jannah. Inginkah aku memberitahukan ahli surga itu siapa? Kullu du'ifin mutadoyifin lau aksama ala dhahil abrahu. Orang yang akan masuk ahli surga itu adalah setiap orang yang lemah. Dan mungkin dianggap lemah oleh orang lain. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti memenuhinya. Itu ahli surga. Memenuhi apa yang dijanjikannya. Kemudian Nabi SAW bersabda berikutnya, Ala unabikum bi ahlin nar, inginkah aku beritahukan kepada kalian dengan ahli neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Ahli neraka itu adalah setiap orang yang kasar, keras, dan takabur. Jadi kalau kita keras, kasar, dan takabur merasa paling benar sendiri, itu hati-hati, itu ciri-ciri ahli neraka. Bahwa kita punya kebenaran boleh, silahkan didiskusikan. Tapi kalau tahu orang lain lebih benar, kenapa tidak ikut orang lain? Terima saja. Nah, kadang-kadang kita itu tidak mau terima. Ngeyel, hati-hati itu. Ngeyel itu bisa sebagai ciri-ciri ketakaburan, kesombongan. Dan seterusnya, kita percepat saja. Inna balonahum kama balona ashabal jannah. Sesungguhnya kami akan memberikan bala. Nah, bala itu nanti dua macam kemungkinan. Bala itu bisa kebaikan, bisa juga keburukan yang tidak enak. Jadi kalau kita diberi penyakit, itu kita katakan saya sedang diuji, gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita sedang dapat hadiah atau dapat rezeki nomplok, gitu, tidak pernah kita mengatakan sedang diuji. Sebetulnya sedang diuji juga. Sama. Kita memperoleh kebaikan ataupun keburukan, semuanya bala dalam bahasa Al-Quran. Bisa mengandung kebaikan, bisa juga mengandung keburukan. Dilihat bagaimana sikap terhadap bala tersebut. Kalau dia bisa mengikuti bersyukur kalau orang yang memperoleh nikmat itu bagus. Atau bersabar terhadap musibah itu juga sikap yang perlu diperlihatkan oleh kita. Nah, kadang-kadang kita tidak mampu menghadapi itu. Nah, kami akan memberikan bala sebagaimana kami telah memberikan bala kepada para pemilik kebun. Ini Allah menceritakan mereka itu, orang-orang kebun itu, mereka akan panen besok pagi tanpa mengucapkan kata-kata insya Allah. Ini insya Allah itu perlu diucapkan karena kita itu bagaimanapun itu makhluk lemah, tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok pagi. Apa yang akan kita lakukan itu pastikah akan kita lakukan? Belum tentu. Maka harus disertai dengan ucapan insya Allah. Itu ajaran yang jelas dari ajaran Al-Quran. Insya Allah. Walaupun kadang-kadang kita suka lupa ya. Tapi kalau kita berencana
melakukan sesuatu pada waktu yang akan datang, mestinya disertai dengan ucapan insya Allah. Kalau Allah mengizinkan. Nah, kalau pada saat Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa kita. Tetapi pada malam hari Allah menurunkan siksaan, menurunkan adabnya. Maka mereka pada pagi hari adalah seperti ya gelap, hancur gitu tanam-tanamannya. Maka mereka saling bersahutan, kemudian mereka mengatakan, coba kalian pergi itu ke kebun kalian pada pagi hari, kalian bisa panen. Mereka akhirnya pada pergi, tapi khawatir. Dengan catatan, jangan sampai mengganggu kepada kami orang miskin, peminta-minta. Halangi, jangan boleh masuk ke kebun kita. Saking pelitnya gitu ya. Dan mereka berhasil bisa menghalanginya. Tetapi ternyata mereka mendapati kebunnya sudah rusak, kan? Dihancurkan oleh Allah. Maka ada orang yang mengatakan, orang yang paling baik di antara mereka, mengapakah kalian tidak bertasbih kepada Allah sebelumnya, memuji Allah? Nah, sesungguhnya kami itu berbuat dolim, kami memahsucikan Tuhan kami karena kami tidak ingat kepada Tuhan. Mereka di antara satu dan yang lain itu ala ba'du malam ba'di yatalawam, saling berhadap-hadapan dan mereka mengatakan kami tersesat, kami togin, berlebih-lebihan, tidak mensyukuri. Tetapi kami tetap masih berharap kepada Allah diberikan ganti. Nah demikianlah azab yang Allah berikan, itu baru azab dunia. Saya kira kalau kita besok mau panen di sawah, tapi sawahnya itu apa kena angin itu, lupa lagi istilah Sunda itu, jatuh itu kan berjatuhan kan jadi tidak enak memotong padinya itu juga. Itu juga bisa jadi suatu azab. Nah kalau ini lebih dari sekedar itu hancur tidak bisa dipanen. Nah, demikianlah kehidupan juga, tidak ada yang pasti, semuanya yang memastikan hanya Allah. Sehingga selalulah mengucapkan kata insya Allah barangkali. Saya kira itu saja untuk kajian hari ini. Kalau ada diskusi, mangga. Kalau tidak, kita tutup dengan doa.